Pernah tidak kamu merasa hidupmu seperti direset tanpa izin? Semua yang kamu bangun, hilang. Semua yang kamu perjuangkan, gagal. Dan sekarang, kamu berdiri di satu titik yang sunyi. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang bisa diceritakan. Hanya satu pertanyaan yang berat. Bagaimana cara memulai lagi? Dari nol? Kalau kamu sedang di titik itu, video ini bukan untuk menghiburmu. Video ini untuk membangunkanmu. Kita tidak takut mulai dari nol karena capek. Kita takut karena kita takut dihakimi. Kita takut terlihat gagal. Kita takut membuktikan bahwa mungkin kita memang tidak sebaik yang kita kira. Memulai dari nol artinya, kita harus mengakui bahwa versi lama kita gagal. Dan itu menyakitkan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Yang gagal itu bukan kamu. Yang gagal adalah sistem yang kamu bangun di atas fondasi yang salah. Banyak orang tidak hancur karena tidak mampu. Mereka hancur karena mereka membangun hidup berdasarkan validasi orang lain, ekspektasi keluarga, standar sosial, atau ambisi yang sebenarnya bukan milik mereka. Ketika fondasinya salah, bangunannya pasti runtuh. Dan kadang, keruntuhan itu justru menyelamatkanmu. Orang melihat nol sebagai kekosongan. Padahal, nol adalah ruang kosong yang bisa diisi dengan benar. Saat kamu kehilangan semuanya, kamu kehilangan beban juga. Tidak ada reputasi yang harus dijaga. Tidak ada citra yang harus dipertahankan. Tidak ada topeng yang perlu dipakai. Itu kebebasan. Kita jarang sadar bahwa memulai dari nol itu lebih jujur. Karena kamu tidak bisa lagi pura-pura kuat. Kamu tidak bisa lagi sembunyi di balik pencapaian lama. Sekarang tinggal kamu dan kenyataan. Dan dari situ, pembangunan yang asli bisa dimulai. Bayangkan sebuah rumah tua. Dari luar terlihat kokoh, tapi bagian dalamnya sudah rapuh. Jika kamu hanya mengecat ulang, rumah itu tetap akan roboh. Kadang satu-satunya cara adalah dibongkar total. Memulai dari nol bukan berarti kamu kembali ke titik awal. Kamu kembali ke titik dasar, tapi dengan pengalaman, luka, dan pelajaran. Itu bukan nol yang sama. Versi nol kamu sekarang lebih bijak, lebih sadar, lebih berhati-hati. Orang yang pernah jatuh, jika bangkit dengan benar, akan jauh lebih stabil daripada mereka yang belum pernah runtuh. Karena mereka terlalu sibuk meratapi versi lama dirinya. Mereka ingin kembali ke masa sebelum gagal. Padahal, hidup tidak pernah bergerak mundur. Kalau kamu terus menoleh ke belakang, kamu akan kehilangan keseimbangan ke depan. Mau tahu rahasia orang yang bisa memulai lagi? Mereka berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kubangun sekarang?" Perbedaan kecil, tapi menentukan arah hidup. Ini bukan motivasi kosong, ini langkah konkret. 1. Terima posisi nol tanpa drama. Bukan berarti tidak sedih, tapi berhenti memperbesar rasa malu. Tidak ada yang terlalu memikirkan kegagalanmu. Orang lebih sibuk dengan hidup mereka sendiri. 2. Bangun ulang identitasmu. Bukan sebagai orang yang gagal, tapi sebagai orang yang sedang membangun ulang. Identitas menentukan tindakan. 3. Fokus ke satu langkah kecil. Jangan pikirkan 5 tahun ke depan. Pikirkan 1 minggu ke depan. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Satu kebiasaan, satu skill, satu peluang. Konsistensi kecil mengalahkan ambisi besar yang meledak lalu mati. 4. Jaga energi, bukan hanya rencana. Banyak orang punya rencana hebat, tapi mentalnya hancur. Rawat tidurmu, rawat pikiranmu, rawat lingkaran sosialmu. Memulai dari nol butuh energi jangka panjang. Memulai lagi itu tidak keren. Tidak ada sorotan.
tidak ada tepuk tangan. Kamu mungkin akan merasa kecil, sendirian, diragukan, tapi justru di situ kekuatanmu terbentuk. Otot tidak tumbuh saat dipuji, ia tumbuh saat diberi tekanan. Karakter tidak tumbuh saat hidup mudah. Ia tumbuh saat kamu tetap berjalan, walau rasanya ingin menyerah. Kalau kamu sedang di titik nol, ingat ini, kamu tidak terlambat, kamu tidak rusak, kamu tidak habis. Kamu hanya sedang dibersihkan dari sesuatu yang tidak akan bertahan lama. Dan mungkin ini adalah kesempatan pertamamu untuk membangun hidup yang benar-benar milikmu. Bukan milik ekspektasi, bukan milik tekanan, bukan milik ketakutan, tapi milikmu. Dan percayalah, orang yang pernah benar-benar jatuh, jika ia bangkit, akan berjalan dengan kesadaran yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum pernah kehilangan. Kalau kamu masih berdiri hari ini, meskipun terasa rapuh, itu sudah bukti bahwa kamu belum selesai. Dan selama kamu belum selesai, kamu masih bisa memulai dari nol, dengan lebih sadar, dengan lebih kuat.